Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang the use of infinitive without to ya. Penggunaan infinitif tanpa to. Setelah kata-kata berikut teman-teman yang dikenal dengan modal verbs ya, semuanya itu tidak ditambah dengan to infinitif teman-teman ya. Salah satu contohnya itu ketika kita memakai kalimat can, could, kata can, could ya bisa yang artinya must, have to, has to, harus, may, might gitu ya, mungkin, shall, should gitu ya, seharusnya, will, would, akan. Nah kelima teman-teman ya, contoh word ini tidak menggunakan to ya teman-teman dalam pembuatan kalimatnya. Contohnya I can come tomorrow gitu ya, we must try again, you should stay here until everything is alright. Kamu seharusnya tinggal di sini hingga semuanya baik-baik saja. Nah, beberapa aturan teman-teman yang perlu diperhatikan. Satu, dalam kata kerja bantu di atas tidak menggunakan to setelahnya. We must try again, itu sudah benar. We must to try again, ini salah teman-teman ya. We have to go to school and she has to go to school. Nah, ini we have to go to school ya. Have to ini digunakan teman-teman untuk subjek I, you, they, we ya. Untuk has to digunakan untuk she, it ya. Has to go to school nih ya. Have to, I, you, they, we, has to, she, it. Yang kedua, tidak ditambahkan s ya. Aturan yang pernah kita belajar sebelumnya teman-teman ya. Yang ketiga ini pada orang ketiga tunggal maksudnya ya. Orang ketiga tunggal. Contohnya itu seperti she can come to my house gitu ya. She can comes to my house, ini salah. She can, nah ini nggak bisa juga ditambah s, ini ya ditambah s gitu ya. She can coming juga nggak bisa ditambah ing gitu ya. Jadi secara general untuk untuk rumusnya itu subjek, modal verb plus bare infinitive ya, atau verb kata kerja dasar teman-teman ya. Yang ketiga, bagaimana bentuk negatif dalam pembuatan kalimat, maka hanya ditambah not ya. We cannot go to the library today because I'm busy. We cannot ya. Have to, has to, kecuali yang have to, has to itu menggunakan don't atau doesn't guys ya teman-teman ya. Jangan pakai not ya, pakai doesn't atau don't ya. Tergantung subjeknya. Kalau sama yang subjeknya Ayu Dewi pakai don't, kalau she, he, it jadinya doesn't ya. Nah jadi dalam pembuatan kalimat teman-teman, seperti we don't have to pay for the cake ya, kami tidak harus membayar untuk kue gitu ya. Nah ini teman-teman, ketika kita membuat kalimat negatif ya, kita menggunakan untuk yang orang ketiga tunggal itu doesn't ya, she doesn't ya, tetapi tetap dia nggak pakai has to ya, have to pay for the cake ya. Kalau untuk kalimat negatifnya she doesn't have to pay for the cake ya. Kalau untuk kalimat positifnya dia pasti pakai she has to pay for the cake ya. Jadi kalau negatif tuh pasti dia pakai have to semuanya ya, meskipun dia orang ketiga tunggal teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman, kita kemarin ngebahas tentang kontraksi ya, kependekan dari can itu bisa jadi seperti ini ya, cannot ya. Nah ini teman-teman kalau semuanya nulis cannot atau tulis cannot, tulisannya seperti ini atau seperti ini. Yang benar itu yang seperti ini teman-teman ya. Dia tidak dipisah ya, antara can sama not-nya yang nggak dipisah. Untuk yang cannot ya, kalau yang lainnya dipisah ya, seperti must not, seperti shall not, should not ya, atau seperti will not, would not, semuanya itu dipisah. Kecuali yang cannot. Contohnya I cannot wait until on Friday morning to get the report. Saya tidak bisa menunggu sampai hari Jumat untuk mendapatkan laporan. Beda ketika kita menggunakan cannot ya di sini teman-teman ya. Itu kalau cannot kita menggunakan cannot, jadinya dia harus mengikuti conjunction lainnya, not only but also. Jadinya tuh we can not only do this project but also we can do another project. Kita tidak hanya bisa melakukan proyek ini, tetapi juga kita bisa melakukan proyek lainnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini ada tugas teman-teman, buatlah masing-masing satu kalimat positif dan negatif dari modal verb yang kita sudah pelajari ya sebelumnya. Nah selanjutnya teman-teman, ini bentuk negatifnya ya, seperti can dari cannot ya, could not, must not ya, have to, has to pakai don't have to or doesn't have to ya. Kalau may not jadi may not, might not ya, shall not, should not, will not, would not ya.
Ini juga teman-teman untuk pembuatan ke model verb gitu ya, itu nggak selalu dia verbal gitu ya, dia juga bisa menggunakan nominal sentence yang ada ananya ya. Contohnya seperti you should be hungry, right? Kamu seharusnya lapar gitu ya kan, gitu ya. You cannot be lazy, kamu tidak bisa malas gitu, jangan malas-malasan maksudnya. You must be bored gitu ya, kamu harus seharusnya they must be bored, mereka harus they must be bored, mereka harus bosan. Bisa juga she should be bored gitu ya, mereka seharusnya bosan gitu ya. You must be Abdullah, right? Kamu seharusnya kamu pasti gitu, juga bisa pasti juga ya, kalau sebenarnya kita pakai must juga bisa ya. You must be bored, right? Kamu pasti bosan kan ya. Sama juga seperti bilang you must be Abdullah, right? Kamu pasti Abdullah kan ya, benar. You must be Abdullah, right, gitu ya. You must be patient, kamu harus sabar gitu ya. They should be here, kamu seharusnya di sini gitu ya. She must be there gitu ya. Dia perempuan harusnya di sini gitu ya maksudnya ya. Nah ini nominal sentence teman-teman ya. Nah selanjutnya kemarin kita juga ngebahas tentang penggunaan kata can sama could itu seperti apa. Yang pertama itu tentang ability, skill dan talents gitu ya. I can run 45 miles gitu ya. I cannot run 45 miles. Ini negatifnya, bentuk questionnya can I run 45 miles gitu ya. Do you can run 45 miles? Ini bentuk salah ya. Kalau sebenarnya kita udah pakai something like modal verb, gak usah pakai do teman-teman ya. I can play that game. He can draw a house well gitu ya. Ini contoh lainnya. Contohnya juga ada lainnya itu could. Jadi ini could ini pas dari can teman-teman ya. When I was teenager gitu ya, I could run 45 miles gitu ya. I could play that game when I was student gitu ya. Ini bentuk pasnya. Be able to. Nah, be able to dalam bahasa Inggris teman-teman ini juga sama, artinya juga bisa ya. Cuman ini lebih fleksibel ya dalam penggunaannya. Contohnya, I will you be able to fix this car ya. I would like to be able to go to Merapi Mountains gitu ya. Jadi di sini kita lihat teman-teman ya, be able to itu bisa memberikan beberapa opsi dalam pembuatan kalimat ya. Jadi modal verb bisa jadi dia itu bisa bergandengan dengan modal verb gitu ya. Seperti I will you able to ya, I will you be able to, I would like to be able to gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita pakai I would like to can gitu ya. I will you can gitu, nggak bisa ya. Jadi di sini jadi kayak gitu teman-teman ya. Terus yang kedua ada possibility ya, atau possibility itu seperti kemungkinan ya. Jadi seperti ini kemungkinan yang kuat, ini yang weak. Contohnya seperti do you need me now? I can be at your house in 15 minutes more than 15 minutes, right? Terus yang weak, do you know him? I don't know him. It could be our boss maybe, gitu ya. I don't want to stay here because it could be bored maybe, gitu ya. Ini possibility yang weak gitu ya, yang lemah gitu ya. I don't know him ya. I don't. Do you know him? No, I don't know him. It could be our boss maybe gitu ya. Kalimat yang sopan juga kemarin teman-teman kita ngebahas tentang memberi saran. We could try that new restaurant ya, restaurant tonight. Ini memberi saran ya. We could try the new restaurant tonight. Atau yang kedua, I don't know what to do with all of these old clothes. You could donate them gitu ya. Ini memberi saran. Yang kedua ada making request. Can atau could tuh bisa teman-teman. Soalnya kita mau bikin kalimat seperti can or could I speak to your boss please gitu ya. Tapi yang lebih sopan kebanyakan pakai could ya. Can you close the window from me please gitu ya. Tapi yang lebih pesan yang lebih sopan kebanyakan pakai could. Terus making over.
Can atau could I get something to drink sir, gitu ya, making offer ya. Can could I get something to drink sir. Terus yang terakhir asking for permissions. Can or could I borrow your book, gitu ya, kalimat tanya. Terus can I could take the day off tomorrow, gitu ya. Nah juga ini untuk permission ya, untuk permisi, kalimat permisi teman-teman ya, bisa untuk sopannya pakai could guys ya. Mungkin ini untuk materi hari ini teman-teman. Insyaallah kita bakal ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.